Tiga organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, terdapat beberapa organisasi Islam yang lahir dan tetap eksis hingga sekarang. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya organisasi Islam di Indonesia. Di antaranya faktor pendidikan dan sosial kemasyarakatan, keprihatinan terhadap kondisi umat, keinginan melawan kolonialisme untuk kepentingan dakwah Islam, amar ma'ruf dan lainnya. Sebagian besar organisasi Islam di Indonesia lahir setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun, ada tiga organisasi Islam terbesar yang lahir sebelum kemerdekaan. Ketiganya merupakan organisasi Islam tertua yang hingga kini tetap eksis dan memiliki banyak pengikut. 1. Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam tertua yang lahir di Yogyakarta pada 18 November 1912. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan murid-muridnya di sebuah Langgar Kidul, Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi yang punya banyak pengikut di Indonesia. Dalam perkembangannya, organisasi ini sudah bergerak di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga merambah ke filantropi. Pada mulanya, berdirinya organisasi ini hanya berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan melalui penolong kesetaraan OMOE atau PKO. Pesatnya, organisasi Muhammadiyah karena memiliki struktur dari tingkat pusat, wilayah, daerah hingga ranting. Bahkan organisasi ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Papua dan NTT. Beberapa tokoh penting dalam sejarah organisasi Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagoes Hadikusumo. Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu merupakan pemimpin organisasi sebelum kemerdekaan Indonesia. 2. Persatuan Islam atau PERSIS. Organisasi Islam tertua berikutnya ialah Persatuan Islam atau PERSIS. Organisasi Islam ini lahir di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Didirikan oleh Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus dan A. Hasan. Dalam perkembangannya, PERSIS berusaha mengembalikan kaum muslimin kepada ketekunan terhadap ajaran Al-Quran dan Hadis, menghidupkan jihad dan dakwah kepada segenap masyarakat, mendirikan pesantren dan sekolah untuk mendidik kader Islam. Berbeda dengan organisasi lainnya, PERSIS adalah sebuah organisasi yang tidak terlalu berminat menambah jumlah anggotanya. Pembentukan cabang ataupun kepengurusannya tergantung pada inisiatif peminat semata dan bukan instruksi dari pusat. 3. Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia. NU lahir di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi ini didirikan oleh beberapa tokoh ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai meluas. Dalam sejarahnya, pendirian NU tidak dapat dipisahkan dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswajah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma atau kesepakatan para ulama dan qiyas. Seperti halnya Muhammadiyah, NU juga berkembang pesat di Indonesia, terlebih dalam bidang pendidikan. NU telah mendominasi berbagai pondok pesantren di Indonesia. Berkembangnya NU sebagai organisasi
organisasi Islam tak luput dari peran para ulama dan pengurus yang tersebar di pusat, wilayah, daerah, sampai dengan kepengurusan ranting. Selain 3 organisasi di atas, ada beberapa organisasi Islam tertua yang populer di daerah, seperti Al-Irsyad yang masyhur di Jakarta, didirikan pada tahun 1913. Organisasi Al-Wasliyah yang berdiri tahun 1930, tersebar di Sumatera Utara, di Riau, Aceh, dan Jawa Barat. Kemudian, organisasi Al-Khairat berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, didirikan tahun 1930. Nahdlatul Watan lahir tahun 1993 di NTB. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI berdiri di Yogyakarta tahun 1997 dan masih banyak lainnya. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.